yang paling urgen untuk bangsa ya, karena kita memikirkan bangsa ini adalah produktivitas. Berarti yang paling dikhawatirkan adalah mengubah cara pikir orang itu ya Bu ya, Ya, karena betul seringkali sekali. misalnya di media sosial atau Instagram contohnya kayak ngelihat tentang konten kecantikan lama-lama Ya, ya betul. dia Ya, cantik itu harus seperti itu gitu ya nah, Bu Tia betul ya. sekali. Betul sekali. Itu salah satunya. Tapi kalau buat saya yang paling urgen untuk bangsa ya, karena kita memikirkan bangsa ini adalah produktivitas. Karena mau tidak mau di Instagram itu kan kebanyakan orang menggunakan Instagram itu bukan untuk hal yang produktif ya. Tapi kalau misalnya Instagram itu dibuat atau digunakan untuk hal yang produktif ya itu tidak menjadi masalah. Ya, yang jadi masalah tadi kecanduan. Kecanduan itu adalah satu masalah. Kemudian mempunyai nilai dan pemikiran yang menjadi membuat kehidupannya malah tidak nyaman, tidak sejahtera, itu juga jadi masalah gitu ya. Karena Nah, sebenarnya kan kita kita hidup di dunia ini adalah pertama kitanya sendiri harus sehat mental, betul. kitanya happy, kalau orang yang happy itu lebih bisa produktif ya, bisa berkontribusi lebih banyak untuk masyarakat. Nah, kalau orang sudah kecanduan media sosial maka tidak lagi bisa sehat secara mental, tidak nyaman, malah suka sedih ya, suka khawatir gitu ya. Nah, itu yang kita sebenarnya kalau bisa hindari. Dan kalau sudah khawatir, sedih, itu lama-lama jadi tidak produktif ya. Kalau apalagi generasi muda kan diharapkannya kita bisa kontribusi buat bangsa ya. Itu Betul, yang kita betul. Generasi khawatirkan. emas ya menuju 45 harus produktif. Nah, Ibu Tia, kalau di Universitas Tarumanegara sendiri apakah ada penelitian-penelitian khusus tentang media sosial ini yang mempunyai dampak kepada masyarakat, Ibu Tia? Iya, sekarang ini tren mahasiswa memang banyak ya, mulai meneliti mengenai pengaruh media sosial ini terhadap kesejahteraan psikologis ya. Kemudian saya sendiri bersama mahasiswa banyak melakukan penelitian bagaimana pengaruh apa penggunaan media sosial yang berlebihan ini terhadap pengerjaan tugas, ya, prokrastinasi. Kemudian ada lagi bagaimana penggunaan media sosial ini dalam pengaruhnya atau penyebabnya ya. Kalau tadi kan akibat-akibat dari penggunaan media sosialnya ya. Terus kita juga pelajari apa sih yang menyebabkan orang kok jadi banyak sekali menggunakan media sosial ya. Apakah karena regulasi emosinya yang kurang baik ataukah karena adanya kekurang penerimaan dari lingkungan ya, apakah karena eh, kurang kurangnya orang lain memperhatikan dia, misalnya orang tua kurang memperhatikan anaknya sehingga dia merasa kesepian ya. Dan banyak sebenarnya penelitian-penelitian di Untar yang terkait dengan medsos ini. Wah, menarik. Nah, segmen selanjutnya Puspa akan bahas itu Bu, akan kulik-kulik ya mengenai apa sih penyebabnya kenapa kok orang bisa bertahan lihat Instagram 1 jam dibanding ngerjain tugas atau ngerjain apapun gitu ya.